Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anissa di acara Operasi Obrolan Pakar Mengedukasi. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat muda sekali. Ada Mbak Sheila ya. Yeah. Mbak Sheila, say hi dulu dong ke kamera, boleh? Halo. Halo ya. Ini masih muda nih, masih seger ya kan. Mbak Sheila, boleh dong Mbak Sheila, silahkan perkenalan. Halo, nama aku Sheila. Aku lulusan tahun 2016 dan sekarang alhamdulillah sedang bekerja di salah satu fasilitas kesehatan, yaitu di klinik Panacea Balikpapan. Siap, di klinik Panacea ya, betul. Dan kebetulan nih Mbak Sheila, klinik Panacea itu adalah salah satu mitra industri kerja yang ber-MOU dengan SMK Kesehatan Airlangga. Jadi pas banget kan mengundang Mbak Sheila ke sini gitu kan. Boleh dong Mbak Sheila. Oh iya, teman-teman ya, Mbak Sheila ini dari salah satu klinik yang pasti banyak orang tahu ya kan, klinik Panacea ya kan. Yang alamatnya di Balikpapan Baru, pasti semua orang tahu lah dengan klinik Panacea ya Mbak ya. Boleh dong Mbak, kita sharing dulu ya. Mbak di sana sebagai apa ya kan, dan lulusan dari mana atau dulu sekolahnya di mana gitu Mbak, boleh Mbak sharing dulu. Oke. Jadi saya itu di Panacea bekerja sebagai apoteker pendamping, yaitu melakukan sehari-hari pelayanan kefarmasian kepada pasien maupun resep maupun soal medikasi seperti itu. Kemudian saya di sana juga masih baru ya, masih 5 bulan. Masih 5 bulan, masih semangatnya. Iya, masih semangatnya. Iya. Di sana saya masuknya sekitar bulan Juli. Saya ini lulusan dari anak rantau ya. Iya, saya di Malang dulunya. Di Malang. Dulu saya ambil S1 farmasinya di Universitas Muhammadiyah Malang. Siap. Iya, tahun masuk 2016. Kemudian dilanjutkan profesinya apoteker di universitas yang sama, di Universitas Muhammadiyah Malang juga. Oh, berarti sekarang sudah seorang apoteker. Mbak Sheila, dulu pas Mbak Sheila mau ambil S1 farmasi ini, memang sudah cita-citanya ingin jadi seorang apoteker gitu? Bukan. Jelas tidak. Jelas tidak. Justru malah gak ada kesehatannya sama sekali dulu. Jadi belum terpikir ya akan ke jurusan kesehatan gitu kan ya? Kemarin itu malah maunya teknik lingkungan. Iya, cuman jadi kan memang saya tuh suka pelajaran kimia dan biologi nih. Terus kayak gitu kan, konsul ke guru SMA. Oh boleh nih, teknik lingkungan aja kayaknya oke. Terus saya riset segala macam. Oh iya dia boleh. Dan ada satu dan lain hal, terus tiba-tiba coba farmasi juga ya, karena di situ kan mata pelajarannya yang dominan juga kimia ya. Saya suka sekali ke kimia waktu itu. Terus ya udah coba di Malang, karena waktu itu dikasih opsi sama orang tua, coba aja di Malang atau enggak di Jogja. Gitu. Iya. Tunggu, ada yang saya garis bawahi. Masuk farmasi karena suka kimia. Dan tahu nggak, saya juga sama. Iya, saya juga masuk farmasi karena suka kimia. Terus setelah masuk farmasi gimana, Mbak? Setelah masuk farmasi ternyata ya di situ dunia kimia gitu lah. Ya benar-benar. Kenapa suka kimia? Biar sekalian sharing kan, biasanya nih ya, kalau anak-anak itu kalau sudah ketemu kimia, metik, ya kan, dengan pokoknya yang hitung pasti, atau dengan rumus-rumus pasti mereka pusing gitu kan. Coba sharing, kenapa sih suka kimia gitu kan, biar mereka termotivasi bahwa kimia tuh tidak semenakutkan itu gitu. Justru kimia itu bisa menjadi kita ingin jadi apa gara-gara kimia gitu kan. Coba Mbak sharing dulu dong, boleh. Kemarin itu gimana ya ceritanya, cuman kayak ya nggak tahu kenapa yang saya suka itu
model-model seperti kimia gitu ya Mbak. Jadi saya tuh lucunya menghindari jurusan yang ada fisikanya. Karena saya kayak apa ya kayak gitu kan. Karena emang iya sih, tapi memang bener kalau misalnya tapi cinta sama kimia gitu. Ya suka, kalau ngerjainnya tuh ya suka aja, kayak walaupun susah atau apa gitu, belajarnya ya enjoy aja gitu. Tapi kalau fisika tuh kan susah juga ya. Kalau di pelajaran juga ya gitu lah. Tapi bisa, tapi maksudnya nggak begitu suka seperti kimia gitu kan. Kayak hafalan seperti biologi juga seperti itu. Kalau dari kimia sendiri misalnya sukanya tuh karena sesuatu hal yang sederhana, atau misalnya kimia itu setelah kita tahu wah gitu dia tuh ternyata di dalam kimia itu gitu, seperti itu nggak sih, punya perasaan kayak gitu nggak sih kalau belajar kimia gitu? Kalau iya sih kayak gitu, misalnya ini kayak memecahkan sesuatu bahasanya. Memecahkan sesuatu. Iya, jadi kayak ternyata gini ya gitu. Terus kayak kimia tuh ini rumus pasti ya, maksudnya bener. kita tuh nggak perlu ngapalin yang lain, ya udah gitu aja gitu kan, nggak perlu melebar gitu kan, itu terkait kimia gitu kan. Kebetulan nih operator kita Bapak Aldino juga guru biologi, kimia, fisika gitu kan. Tadi kan berarti udah menguasai tadi kan suka kimia dan suka biologi. Bapak ini adalah bapak guru biologi. Jadi kalau anak-anak SMK kesehatan kalau belajar biologi dengan beliau gitu. Maksudnya ya ada sisi menarik yang saya dapat dari Mbak Sheila gitu kan, masuk farmasi karena suka kimia, ternyata satu frekuensi sama saya. Saya juga nggak nyangka juga kenapa bisa farmasi. Kenapa bisa gitu farmasi ya? Gitu kan? Karena suka ya berarti kan itu pilihan ya. Berarti ya memang segala sesuatu itu kan harus dipilih ya, nggak bisa kita jalan dua-duanya. Ternyata yang nyangkut itu adalah farmasi. Setelah itu setelah masuk kan awalnya dari kimia nih, terus masuk farmasi. Coba apa sih yang menarik di dunia farmasi? Karena kebetulan juga di SMK Kesehatan itu ada jurusan farmasi. Yang setelah saya masuk farmasi, kata-kata yang tergambarkan tuh kayak wah ternyata farmasi susah ini ya gitu ya. Terus kayak tapi setelah dijalani ya bisa-bisa aja, lewat aja gitu. Karena mungkin kan saya memang basicnya bukan di SMK farmasi ya, jadi ada penyesuaian seperti itu di semester awal itu kan. Jadi teman-teman yang dari SMF itu tuh lebih kelihatan kitanya tuh yang mana yang bukan, mana yang lulusan SMF kan, karena semester awal tuh ada prakteknya gitu ya Mbak ya. Karena kan kalau di SMA kita gak diajarin kejuruannya itu. Cuman tapi di situ yang menariknya mungkin ada di teman-teman saya yang di lulusan SMF itu ada pernah sharing pengalaman ya, katanya dia selama di SMF tuh mungkin dia untuk secara teori kimianya dia tidak terlalu menguasai seperti itu, jadi dia lebih ke prakteknya. Sedangkan di SMA kita belajar kimiawinya kan, teorinya teorinya. Jadi kita jadi sharing, saling melengkapi, gitu jadinya. Jadi berarti setelah masuk ya memang awalnya susah gitu kan, tapi ternyata ya lulus juga gitu kan, dan bisa juga. Berarti poin yang saya garis bawahi di situ adalah ya kita coba aja dulu gitu kan ya, masuk dulu aja, jangan belum juga mencoba udah takut gitu kan, nggak berani gitu kan ya. Ternyata setelah kita jalani yang Mbak Sheila bilang susah nih, tapi ternyata bisa gitu kan setelah dijalani gitu kan. Terus tadi yang saya garis bawahi juga nih, kata Mbak Sheila kan saya kan dari SMA gitu kan ya. Kalau dari SMK tuh pasti dia punya, setidaknya dia punya basicnya dulu, standarnya dulu, apa nih basicnya gitu kan. Jadi pas masuk di semester 1 tuh sudah ada nih standarnya atau basicnya apa gitu kan ya. Tuh siswa SMK ya siswa SMK yang mau lanjut farmasi berarti kan ya, lanjut nanti kuliahnya farmasi, kalian gak perlu takut ya, karena kalian sudah punya basic gitu kan. Apalagi nanti ketemu dengan kita yang anak SMK nih yang praktek banget gitu kan ya, ketemu dengan temannya yang teori
sorry banget gitu kan, bisa sharing. Bisa gitu. Jadi kan? gak perlu khawatir sih kayak awalnya juga kayak ngerasa bisa nggak ya cuman di sisi lain karena saya emang awalnya suka jadi tuh ngejalaninnya walaupun susah atau segala macam ya tetap aja seneng jalaninnya, enjoy segala macam gitu. Berarti cintai dulu ya, kita harus cinta dulu pilihannya kita ya. Itu loh pilihan kita, berarti ya itu yang kita pilih dan itu yang harus kita cintai ya kan. Jangan bertanggung jawab, jangan merasa udah sudah memilih tiba-tiba di tengah jalan menyesal loh. Itu kan pilihanmu gitu kan ya sudah jalani gitu kan ya. Poinnya itu ya Mbak Sela ya. Baru perkenalan aja sudah panjang nih Mbak Sela nih. Tadi dari riwayat pendidikannya ya dari SMA, berarti asli orang Balikpapan Mbak Sela? Lahirnya sih di Balikpapan. Balikpapan kayaknya ini ya orang-orangnya orang-orang rantau semua. Orang-orang rantau termasuk saya. Banyak asli mana? Aslinya Jawa Barat. Mau bilang Bandung tapi sekolah doang di Bandung gitu. Bandung coret lah. Apa dipanggil teteh ya teteh. Pinggiran lah, bangun pinggiran lah, jauh itu 3 jam dari Bandung. Tapi saya dari SMK sudah di Bandung gitu. Banyak orang rantau, orang Surabaya. Pak Aldina dari orang Surabaya dan ya semua guru-guru di sini juga ya hanya beberapa yang asli, bukan asli juga sih. Maksudnya lahir di Balikpapan tapi orang tuanya tetap aja dari Makassar, dari Jawa gitu kan. Dan saya pun begitu merantau ke sini seorang diri. Seorang diri. Ya, maksudnya kan ikut suami ke sini. Mbaknya udah berkeluarga? Sudah. Masih apa? Masih sama kayak saya. Itu hikmahnya jadi guru. Kalau jadi guru tuh kan namanya anaknya masih muda-muda ya kan, jadi nggak kelihatan ya, jadi nggak kelihatan mungkin ya. Kalau saya sih ya merasa ya kalau sudah ketemu sama anak-anak suka kelihatan tua gitu. Ternyata kalau ketemu orang seneng deh saya. Tadi harusnya jangan bilang. Jangan bilang tadi ya. Gitu. Saya sudah menikah Mbak Sela. Mbak Sela berarti masih lajang nih. Masih masih di puncak-puncaknya karir nih, ingin masih mengejar ya kan, masih ingin berkarir gitu kan. Bisa sharing juga nanti Mbak Sela. Kalau Mbak Sela kan backgroundnya pelayanan ya. Kalau saya kan backgroundnya memang kalau jurusannya tidak di jurusan misalnya farmasi industri atau pelayanan ya. Cuman saya pernah bekerja di industri ya, bisa sharing kan di pelayanan kayak mana, di industri seperti apa gitu kan ya Mbak Sela ya. Terus sekarang masuk nih ke poin yang kedua Mbak Sela. Mbak Sela kan di klinik Panacea ya. Boleh dong Mbak diceritakan pengalaman kerja di klinik Panacea itu seperti apa sih gitu. Karena kan banyak juga anak-anak SMK kesehatan ini yang PKL di sana gitu kan. Atau kalau misalnya Mbak boleh sharing di sana kami disip atau gimana gitu, boleh silahkan. Oke, jadi kalau di klinik Panacea ini setelah saya lihat-lihat dan saya bandingin sama yang lain juga, di sini yang berbeda tuh ini ya jam kerja saya. Jadi untuk khusus apoteker di sana kan ada 2 apoteker nih Mbak. Jadi memang untuk apotekernya ini termasuk non shift. Jadi memang yang apoteker tanggung jawabnya itu di shift pagi, selalu shift pagi ya. Yang untuk pelayanannya apoteker pendamping seperti saya itu dari sore sampai malam. Dan kebetulan ini klinik Panacea ini kan 24 jam gitu Mbak. 24 jam ya. Berarti kalau dari sore itu dari jam berapa Mbak mulainya? Kalau weekday itu jam 4 sampai jam setengah 11. Ini kalau hari Sabtu itu jam setengah 6 sampai jam setengah 11. Gitu. Jam kerjanya hari Minggu libur gitu atau? Hari Minggu libur, tanggal merah libur gitu ya, ikut libur. Karena kan biasanya kalau di pelayanan itu kan ya nggak ada tanggal merah, ya masuk aja gitu. Kalau sudah jadwalnya masuk ya masuk gitu kan. Ternyata kalau di situ enggak ya. Alhamdulillah ya masih diberikan kesempatan. Itu kan suatu benefit buat kita ya. Karena susah loh gitu kan, yang namanya kita di pelayanan ya. Pasien ada terus kan, orang sakit pasti ada terus gitu kan. Pasti kan itu hal yang susah gitu kan kalau libur gitu.
kayak bukan manusia gitu ya. Waktunya libur masuk, tanggal merah masuk. Tapi ini masih dikasih libur gitu kan. Cuman besok tanggal merah hari Minggu gitu ya, Mbak, salah ya. Harusnya hari Senin gitu kan ya. Kalau liburnya Senin kan jadi Minggu, Senin libur. Bisa agak panjang gitu liburnya. Berarti di klinik Panacea ini baru 5 bulan. Iya, dari bulan Juli. Boleh dong kalau gitu sharing pengalaman mencari kerja nih, berarti gimana? Iya. Dulu saya cari-cari kerja itu dari banyak platform juga ya. Banyak kita platform buat job seeker seperti itu. Itu saya cari-cari di situ juga. Terus saya ini saya lebih kayak mencari gitu, Mbak. Jadi saya hubungi pihak-pihak tempat kerjanya, seperti adminnya atau apa. Nanti ada aja yang ngubungin saya, nanti terus di email segala macam. Nah dari situ ada juga yang beberapa dapat panggilan, kemudian dilakukan tes segala macam. Cuman ada juga yang keterima, tapi ada karena beberapa alasan jadi saya pertimbangan dulu untuk tidak mengambil posisi tersebut. Seperti itu. Yang mau saya kasih tahu sebenarnya kalau untuk cari-cari pekerjaan itu tuh memang harus kitanya yang cari-cari info yang gitu. Aktif iya ya. Benar-benar. Walaupun ini kan saya pernah sharing ke teman-teman saya ya, kayak walaupun teman saya pernah bilang, tapi kayaknya nggak buka lowongan deh, Shell, kayak gitu-gitu. Ya sama saya yang saya alami itu juga gitu ya. Kemarin tuh kayaknya memang juga jarang ada yang share ini ada lowongan segala macam gitu kan ya. Ini cepet-cepetan gali informasi kan. Waktu itu saya pernah ini ya, salah satu fasilitas kesehatan ini kan saya memang tertariknya di bidang klinik. Jadi emang saya cari yang di klinik-klinik dulu nih, Mbak. Terus ada di salah satu klinik, ternyata dia tuh memang mau cari apoteker. Cuman waktu itu apotekernya untuk apoteker PBM. Ya. Jadi si Bapak HR-nya ini malah sampai heran, saya kok tahu dari mana infonya saya mau cari apoteker nih, Mbak, gitu. Oh iya Pak, saya tanya-tanya aja Pak, saya sering-sering cari informasi kayak gitu. Oh gitu, saya pikir udah ada dengar-dengar. Jadi sebelum di share udah keduluan, jadi saya curi start gitu, Mbak. Gitu kan ya, berarti kan kita harus aktif gitu ya kalau mencari pekerjaan itu ya. Bener tadi kata Mbaknya, saya juga pas pertama kerja di sini ada tuh saya lihat lowongan pekerjaan gitu kan ya, tapi kita usaha aja gitu kan ya, masukin di mana gitu kan yang kira-kira memang kita ingin bekerja di situ gitu kan, cari-cari informasi gitu kan. Betul. Nah berarti ya betul kan kalau rezeki itu harus dijemput ya. Iya benar. Rezeki itu harus dijemput gitu kan, harus usaha. Kalau kita diam aja ya memangnya dia bisa nyamperin sendiri kan, enggak gitu kan. Berarti ya apa yang di-share sama Mbak Sheila ini ya kita harus berusaha gitu kan ya, berusaha agar hasil yang kita inginkan tuh ya sesuai dengan yang kita inginkan gitu kan. Berarti tipsnya berarti ya aktif aja masukin lamaran gitu kan ya, terutama nih kalau anak SMK tuh kan kalau setelah lulus tuh 2 ya pilihannya, kalau nggak kerja kuliah, ya kan. Berarti untuk yang mau kerja nih ya itu tadi sharingnya dari Mbak Sheila ya, kita aktif cari informasi gitu kan, nggak perlu baru ada pengumuman baru kita masukin lamaran gitu kan ya, harus aktif itu ya Mbak Sheila ya. Lanjut lagi nih Mbak Sheila nih, lanjut ke perannya seorang apoteker. Peran seorang apoteker berarti ya di klinik Panacea itu seperti apa, Mbak? Oke. Jadi selama saya bekerja saya merasa memang ini ya, kan kita sudah diajarin ya di kuliah atau di sekolah kalau sesama petugas kesehatan itu emang berkesinambungan. Nah, yang setelah saya alami di saat saya bekerja memang itu sangat ini ya, memang seperti itu nyatanya. Jadi memang kita
kalau misalnya ada dokter minta konsultasi, misalnya dari waktu itu pengalaman saya seperti ini, pasien sudah berobat nih sama dokter gitu kan, terus ternyata pas saya lakukan KIE ternyata pasiennya ini alergi antibiotik tersebut, amoxicillin saya ingatnya waktu itu. Cuman waktu itu saya kurang paham ya, cuman pasiennya bilang saya sudah menjelaskan tapi diresepkan sama dokternya tetap seperti itu. Jadi saya konfirmasi kembali ke dokternya. Nah di situ yang kayak peran pentingnya ya. Jadi kita saling koordinasi. Jadi dokternya bilang, oh iya pasiennya alergi amoxicillin dok. Saya bilang seperti itu. Terus untuk golongan-golongan seperti beta, kemungkinan selain amoxicillin ada juga antibiotik yang beta lactam ya. Jadi saya konsultasi dan menawarkan opsi lain seperti itu, antibiotik lainnya. Disitulah istilahnya kalau saya belajarnya di kuliah tuh IPE ya, iya interprofessional education, iya collaboration ya seperti itu. Kemudian selain adanya kolaborasi antar tenaga kesehatan, peran penting lainnya menurut saya apoteker itu yaitu memantau terapi pasien. Jadi kita tuh sebagai tenaga kesehatan tuh memang harus ini ya, sering-sering mengingatkan terutama pada pasien-pasien yang memang obatnya tuh obat-obat rutin. Jadi pada pasien Panacea ini banyak obat-obat pasien-pasien yang rutinan seperti diabetes, hipertensi seperti itu. Nah mungkin kan kayak kita di situ memang berperan pentingnya harus menunjukkan bahwa si obat ini tuh harus diminum rutin, jangan karena udah normal tidak diminum lagi. Itu kan salah persepsi ya. Nah kita yang meluruskan kayak gitu. Salah ya. Iya. Oh jadi ya perannya seorang apoteker gitu kan ya Mbak ya. Nggak cuman misalnya ada resep dari dokter gitu kan ya, nggak ya udah kita kerjain aja, padahal kita juga harus melakukan KIE ya. KIE apa itu Mbak? Boleh dijelasin dong. KIE itu komunikasi, informasi dan edukasi. Berarti ada edukasinya ya kan, memberikan kita berkomunikasi dengan pasien gitu kan ya Mbak ya, memberikan informasi kepada pasien dan kita memberikan edukasi gitu kan ya. Ya pasien itu harus diedukasi karena biasanya apalagi terutama tadi ya Mbak ya, kayak dia ada alergi obat gitu kan, terus kayak misalnya edukasinya tuh kayak untuk antibiotik ya kan Mbak ya, karena biasanya tuh kalau antibiotik tuh suka salah kaprah kalau salah kan, orang tuh misalnya harusnya ya dibilang 8 jam sekali itu ya 8 jam sekali gitu kan ya Mbak ya, tapi kadang orang-orang tuh ya udahlah kalau di situnya ditulisnya 8 jam sekali ya yang penting ya 4 kali lah dalam sehari atau 3 kali lah dalam satu hari, padahal kan nggak gitu ya, harus tepat gitu kan ya. Antibiotik kan seperti itu ya. Makanya kalau teruntuk pasien-pasien yang biasanya saya edukasi untuk antibiotik, memang saya bilang untuk antibiotik sebaiknya di jam-jam yang seperti ini ya Bu, karena antibiotik ini cara kerjanya bagusnya di rentang jam segitu gitu ya, dan harus dihabiskan. Ada waktu itu pasien yang nanya, oh iya Kak Mbak harus dihabisin ya, kenapa gitu. Pasti bertanya kenapa ya, karena kalau misalnya pasien nanya gitu tiba-tiba berasa ujian mendadak ya. Karena gini, kalau kita jelaskan pakai bahasa orang farmasi ini ngerti nggak ya ini ibunya, tapi kalau kita menjelaskan gimana juga ya, coba sharing dong, nggak apa-apa Mbak, gimana tuh cara menjelaskannya ke kalau itu pasien? Saya bilangnya gini, oh iya Bu, ibu kan dapat antibiotik, berarti ibu ada infeksi, ada bakteri atau kuman di misalnya di gigi ya, di gigi ibu segala macam. Berarti kalau ibu misalnya stop konsumsi antibiotik, nanti takutnya bakterinya nggak keseluruhan mati Bu. Iya, jadi memang antibiotik ini harus dihabiskan biar bakterinya itu benar-benar mati atau bersih seperti itu Bu. Terus kayak oh iya gitu ya Mbak. Ini kan ilmu loh kalau bahasa orang, kalau bahasa orang pendidikan orang farmasinya kan kalau kayak saya menjelaskan ini obat antibiotik harus dihabiskan karena dia resistensi. Coba kalau kita resistensi apa ya Mbak gitu kan. Coba kalau kita jelaskannya resistensi. Mbak resistensi apa? PR lagi menjelaskan. Atau saya
bilangnya nanti bakterinya kebal Ibu, nanti kan nggak bisa untuk penyembuhan obatnya. Iya. Nah gitu. Itu juga ilmu itu. Gitu, iya karena kan kalau kayak itu kalau kita mengajar kan pasti menggunakan bahasa-bahasa gitu kan, tapi setelah datang ke pasien, apa nih yang kita jelaskan ya? Iya gitu bahasa-bahasa. Iya makanya saya bilang kalau ada yang tanya ini benar-benar seperti ujian mendadak ya. Udah mikir cara kerjanya, cara nyampaikannya. Iya, cara nyampaikannya, terus kita juga mikir ini obat nih gitu kan. Kalau racikan apalagi ya, kalau misalnya kalau sekarang kan asisten tenaga teknis kefarmasian ya kan. Kalau mereka kan yang meracik, kalau Mbak Sheila ini seorang apoteker itu kan mengawasi gitu kan ya prosesnya itu kan ya Mbak ya. Biasanya itu kalau misalnya ada racikan nih, Mbak Sheila cek dulu atau diapain nih sebelum masuk misalnya ke TTK dulu kan, ke asisten tenaga teknis kefarmasian, apa dulu nih yang Mbak Sheila lakukan, atau misalnya ada pengecekan khusus, atau misalnya dilihat dulu resepnya seperti apa, atau nanti yang menyerahkan ke pasiennya itu bukan asisten tapi Mbak Sheila gitu, atau seperti apa? Iya, biasanya kan terima resep ya, biasa screening resep dulu. Usia itu sangat penting ya, apalagi kalau racikan ya untuk anak-anak. Kemudian kalau sudah dirasa cocok sesuai dengan usianya, baru saya kasih ke asistennya untuk disiapkan. Nanti para asistennya yang nyiapin obatnya. Nanti kalau sudah sebelum diberi ke pasien, saya kembali cek segala macam, kemudian indikasinya, cara penggunaannya, atau sudah benar apa belum. Nanti baru saya yang menyerahkan dan menginformasikan kepada pasien. Oh, berarti yang memberikan KIE adalah apoteker ya di Klinik Panacea. Oke, itu peran seorang apoteker gitu kan di sana ya. Tadi juga saya garis bawahi harus ada kita tuh kolaborasi ya, karena pasti kalau di kesehatan tuh ya kita nggak sendiri gitu kan ya, ada dokter gitu kan. Kebetulan kemarin juga saya tuh mengundang dari Puskesmas Gunung Sari Ulu, jadi seorang dokter gitu kan ya. Kalau saya tanya, Bu Dokter kalau mau ngobat itu seperti apa sih, saya bilang gitu kan ya, tidak hanya sekedar memberikan resep tapi katanya tapi kita tuh harus mengobati dari hati katanya gitu. Oh, harus mengobati dari hati ya dokter. Iya, karena pasien itu tidak melulu membutuhkan obat katanya gitu kan, tapi membutuhkan juga dia butuh didengarkan juga gitu. Bener. Suka ada yang curhat nggak kalau misalnya lagi ngasih informasi nih, ada nggak pasien yang misalnya curhat tiba-tiba curhat gitu apa gitu, ada nggak kayak gitu? Ada. banyak ya. Berarti bener kata dokternya, butuh didengarkan ya. Ternyata dia tuh nggak butuh obat aja gitu kan, tapi ya dia juga butuh sharing, butuh teman sharing, butuh didengarkan gitu kan. Jadi karena kan saya juga emang kenapa saya suka bidang pelayanan, karena saya suka ketemu orang, saya suka ngobrol sama orang, sharing-sharing gitu. Jadi pas pasien ada cerita itu saya dengerin kayak, oh iya Ibu, karena kan lucu-lucu gitu ya ceritanya, didengarkan ya. Pengalaman hidup orang gitu ya, kadang curhat apa, curhat rumah tangga aduh padahal saya belum berumah tangga gitu. Ya begitulah ya, berarti ya saya garis bawah ya, memang kita mengobati itu ya memang harus dari hati ya. Apalagi kita memberikan informasi, memberikan edukasi gitu kan ya, jadi harus dari hati. Dan ya gini, kalau misalnya kita bisa mendengarkan orang gitu kan ya, kita pun suka ingin kan didengarkan ya. Siapa tahu kita mendengarkan orang gitu kan, nanti di saat kita cerita ya kita juga didengarkan oleh orang gitu kan ya. Nah berarti itu ya, garis bawah itu kolaborasi, lalu peran seorang apoteker gitu kan ya. Kenapa saya tanya peran seorang apoteker gitu kan, jadi biar tahu nih anak-anak farmasi gitu kan ya, kalau peran seorang apoteker tuh ini loh gitu kan. Karena kadang mereka tuh butuh di support gitu loh Mbak Sheila ya kan, butuh di support dan butuh bukti nyata butuh bukti nyata seorang apoteker gitu kan. Seorang apoteker tuh seperti apa sih gitu kalau di dunia pelayanan gitu kan. Lanjut ya Mbak Sheila ke pertanyaan selanjutnya. Berarti kalau pengalaman kerja Panacea ini yang pertama atau sebelumnya sudah pernah bekerja di tempat lain gitu? Sebelumnya sudah pernah bekerja, cuman nggak lama, waktu itu 1,5 bulan gitu ya. Oh, berarti sebelum di Klinik Panacea ini ada pengalaman kerja di yang lain gitu kan ya. Terus terkait boleh dong Mbak Sheila sharing terkait
dunia kesehatan. Yang Mbak Sheila ketahui aja gitu, boleh sharing ya kan, karena kita nih SMK kesehatan gitu kan. Jadi kalau di dunia kesehatan itu yang baru-baru ini ya, baru-baru terjadi yang saya alamin itu, ini kita tuh memang harus update gitu Mbak, kayak update perkembangan atau berita-berita kesehatan. Iya, jadi kalau misalnya karena ya itu ini dari lingkup pertemanan aja ya, kayak teman-teman saya tuh jadi karena tahu saya bekerja menjadi salah satu petugas kesehatan, jadi tanya-tanya infonya tuh ke temen dulu, jadi kayak Sheila ini bener nggak ya kayak gini. Nah untuk menjawab itu kan kita dididik nih harus berdasarkan literatur dan segala macam gitu. Apa-apa literatur gitu kan. Jadi kan jadi ada beban tersendiri nih. Jadi kayak kalau mau jelasin cuma-cuma kan kayak gimana gitu. Jadi saya memang harus ya sering-sering update. Yang baru-baru ini kan tentang sirup itu ya Mbak ya. Nah, baru masih dalam hati saya loh. Saya tanyakan nih terkait ini ternyata sudah nyambung. Iya, sirup itu. Nah, terus ya banyak yang nanya, "Sheila kalau aku minum obat ini udah boleh belum?" Nah, nanti kayak saya bantu untuk ininya berdasarkan list-list BPOM tuh ya. Ini kan sudah ada yang terbaru lagi ya. Barusan tanggal 22 Desember itu saya bantu sharing juga ke teman-teman kayak ini ya untuk list-list terbaru. Jadi memang kita tuh harus sering-sering update tentang perkembangan dunia medis gitu ya. Iya, jadi apalagi kalau misalnya ada permasalahan atau apa, biar bisa dibantu kasih informasi ke orang-orang awam atau yang belum tahu kayak gitu. Nah, nyambung nih Mbak Sheila, kan tadi kata Mbak Sheila kita nih dididik apa-apa harus menggunakan literatur gitu kan ya. Kan kalau anak farmasi itu pasti ada jurnal loh Mbak Sheila ya kan ya. Ini harus dikasih tahu nih anak-anak. Kadang kan anak-anak tuh kan gini, kalau kita tuh sebagai guru apapun yang kalian tulis harus ada di literaturnya. Dari mana harus ada pertanggungjawabannya gitu kan ya. Kita sambung ini sama dunia dunia nyatanya kalau di dalam dunia pekerjaan itu gitu kan ya. Kenapa? Berarti kan kenapa kita tuh harus menggunakan literatur gitu kan ya. Toh nanti kalau kita kerja gitu kan ya kan Mbak Sheila ya, kalau kita ditanya gitu kan. Jadi kita bisa bertanggung jawab, gitu kan. Asal bunyi kalau orang-orang bilang asbun ya asal aja gitu kan. Ternyata kita nggak tahu literatur yang betulnya di mana gitu kan ya. Nah itu tujuannya gitu kan ya, Bapak Ibu guru di sekolah ya mengajarkan apapun yang kalian tulis harus ada literaturnya ya. Karena biar kita bisa mempertanggungjawabkan gitu kan ya. Terus tadi terkait sirup itu Mbak Sheila, ada nggak misalnya yang datang orang tua misalnya gini, Mbak ini aman gak? Atau dia cerewet gitu, kalau dia segala kena khawatir sama anaknya, pasti kan kalau orang tua kayak gitu kan ya. Terus itu ada. Jadi waktu itu pernah ini datang bawa ini antibiotik kan dry syrup ya. Terus sudah terus dia bilang, Mbak ini gimana ya, ini aman gak ya, kayak gitu kan. Saya takut nih segala macam gitu kayak, oh iya aman kok Bu, tidak sudah bisa dipastikan tidak masalah untuk dikonsumsi, ikuti saja aturan pakainya segala macam. Nah ada lagi yang kedua baru-baru aja, mungkin ibunya waktu itu memang ini ya, tidak, mungkin belum terlalu update atau seperti apa, tidak mengikuti perkembangannya. Jadi beliau tuh bilang, sanbolnya udah boleh Mbak gitu kan. Mohon maaf ini nggak apa-apa ini sirupnya udah boleh ya, sirup demamnya gitu kan. Udah boleh kok Bu. Oh iya ya, ini ibunya agak kritis sih, ibu kritis ya. Udah ada buktinya belum? Saya print nih kan, karena saya tahu. Jadi kayak, oh iya saya tunjukkan ini Bu, iya kan kalau kayak gitu enak ya ada literaturnya. Jadi kan nggak mungkin ibunya aman juga, jadi kita yang ngerasa aman juga kalau sama-sama ngerasa aman seperti itu. Jadi kayak, oh iya, jadi dia timbul rasa percaya nih. Itu tuh penting banget sih, kayak rasa percaya. Jadi mungkin dia ada
bisa aja dimikir di sini kita bisa tahu nih udah bisa dijaminkan. Gitu ya. Anak farmasi di garis bawahi ya. Ya kan ya, kalau kita suruh pakai literatur tuh tujuannya itu gitu kan ya. Nah gini, kalau kita membuat percaya orang tuh kan ada kepuasan tersendiri gitu kan ya Mbak ya. Iya berarti ya yang apa yang kita pelajari gitu kan, apa yang kita cari itu ya bermanfaat, berguna untuk orang gitu kan ya. Saya juga kan kayak misalnya pas lagi keluar tuh Mbak yang obat sirup-sirup itu gitu kan, banyak tuh di salah satu akun Instagram itu kan, pasti ibu-ibu tuh komen di situ kan, semua tanya nggak apa-apa sebut merek, Scoot Emulsion boleh nggak, ini boleh nggak, semua disebutin gitu. Gatel tangan tuh ingin jawab gitu kan, tapi kalau dijawabin semua itu ada puluhan ribu komentar gitu. Tapi ada yang satu saya komeni gitu kan, yang terkait yang Scoot Emulsion boleh enggak gitu kan. Coba menurut Mbak Sheila boleh enggak Scoot Emulsion dulu waktu masih belum tahu ya, belum ada literaturnya, kira-kira menurut informasi yang kita dapat boleh enggak sih Scoot Emulsion pada saat itu ya, waktu belum dirilis. Kalau misalnya dilihat dari cara pembuatannya atau dari apanya, boleh nggak sih sebenarnya Scoot Emulsion, atau dari komposisinya gitu, kalau misalnya dilihat langsung gitu kan sama Mbak Sheila, boleh nggak menurut Mbak Sheila itu? Nah itu kan saya kurang hafal ya sama kandungannya apa. Cuman waktu itu kan kandungannya polyethylene glycol ya. Cuman kalau vitamin itu kalau memang ini ya memang tidak ada kandungan itu, saya sih kalau di saat itu saya pasti bakal bilang masih menunggu dari keputusan gitu kan ya. Ya karena kan pasti ibu-ibu tuh ya kepo gitu kan, namanya sama anak takut gitu kan, banyak gitu kan sampai ribuan gitu kan. Terus saya juga sama study literatur gitu. Kalau saya kan memang dulu belum ada rilis langsung dari BPOM gitu kan ya. Ya saya cari komposisinya pasti dicari komposisinya dulu ya. Apa sih gitu kan, terus cara pembuatannya kayak gimana sih ini gitu kan menurut literatur gitu kan. Itu kan untuk saya pribadi gitu kan. Tapi kalau saya informasikan ke orang lain kan, banyak banget tuh yang harus dibalesin gitu kan. Terus kalau pas praktikum dulu ya, ini flashback dulu nih. Flashback nih ya. Pernah nggak dulu bikin obat sirup ada PEG-nya atau ada polyethylene glycolnya gitu, pernah nggak bikin? Pernah ya, PEG ya polyethylene. Nah pernah kan, sebenarnya pernah kan. Nah saya juga gini, kemarin kan sempat ngeluarin resep nih ya, resep dipelajari sama anak-anak gitu kan. Itu saya mengeluarkan resep sebelum heboh. Ternyata isinya tuh ya itu semua, polyethylene glycol, gliserin, etanol. Karena memang mungkin waktu itu kan belum ada studi kasusnya ya kan. Pas saya keluarkan resep itu, makanya pas kata anak-anak, bu ini kan zat yang lagi heboh katanya. Berarti kan pada saat itu memang kita juga pernah ya kan, pernah menggunakan atau pernah meracik pada saat kita kuliah gitu kan obat tersebut gitu kan. Cuman mungkin dulu belum ada studi kasusnya gitu kan, atau belum ada kasus kayak gini nih penyebab si gagal ginjal akut ini tuh apa gitu kan. Cuman juga di kasus ini kan yang jadi permasalahan itu karena dia mengambang batas ya, persenannya gitu kan, lebih ambang batas. Nah itu berarti kan harus ada studi lanjutannya lagi nih ya kan. Sebenarnya kalau digunakan tuh boleh atau tidak sih. Jadi terus yang boleh itu yang seperti apa dijelaskan gitu kan. Maksudnya nggak cuman kita aja orang farmasi yang harus tahu, tapi harus dijelasin juga ke masyarakat gitu, karena ini kasusnya sudah masuk nih ke ranah masyarakat gitu kan. Mereka sudah tahu gitu kan, biar ya udah sekalian aja biar tahu gitu kan. Terus yang lain sekitar kesehatan yang lain apa lagi Mbak? Yang lagi ini apa nih? Yang lagi yang Mbak Sheila baca terakhir gitu atau apa gitu? Iya sih, masih kemarin tuh ya itu sirup itu. Terus apa lagi ya di dunia kesehatan itu? Ini kalau dulu KKN Mbak, KKN kemana itu? Kalau KKN saya di Malang kan, di kabupatennya. Di kabupaten. Ngapain itu? Ngapain? Gak apa-apa kita sharing. Kalau anak kuliahan itu kan KKN ya. Kalau anak SMK itu kan PKL gitu kan ya. Nah itu yang menariknya di KKN, saya juga ditempatkan di divisi kesehatan ya. Gak jauh-jauh dari dunia kesehatan lagi gitu kan. Iya, di situ jadi saya belajar ini sih buat
kan selama kuliah itu kan belum ini ya, pas S1 belum ada, kalau kita sebutnya PKPA ya, magang PKPA, gitu kan. Nah ini nih ceritanya magang awalan saya di KKN. Waktu itu saya sama udah mulai komunikasi ke pasien. Cuman waktu itu agak sulit karena bahasa ya. Bahasanya kan di sana bahasa Jawa ini. Jadi harus ada translatornya. Karena di sana mungkin masih ada yang belum terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Iya, bener. Gitu kan. Jadi harus ada temannya yang menemani gitu kan. Oh, berarti seru ya kalau KKN itu ya. Iya, seru. Jangan takut kuliah nih. Seru banget. Karena di KKN itu ya banyak sekali yang kita bisa, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Terus rasa simpati kita, empati kita gitu kan, jadi keluar istilahnya gitu kan. Oh, bisa sharing juga nih biasanya ya. Biasanya nih anak Balikpapan nih ya, dia tuh kadang takut kalau mau kuliah keluar kota gitu, kan. Iya, maksudnya biasanya nih anak-anak kalau kita bilangnya kan skakes ya, SMK kesehatan nih skakes, anak-anak skakes tuh kan selalu aduh bisa nggak ya keluar kota gitu kan. Coba boleh dong ngasih tipsnya ke mereka. Aduh jangan takut. Itu seru banget ya. Justru itu pengalaman, maksudnya kita terbiasa di sini ya, kita harus keluar dari zona nyaman kita gitu kan. Bener. Bahwa di dunia luar sana tuh ya banyak yang bisa kita dulu berarti dari SMA langsung ngekos di sana. Ngekos sendiri. Tuh, coba sharing dong. Sebenarnya awalnya ada sama ini ya, ada keluarga di situ. Ada keluarga, cuman ngerasa sepertinya lebih cocok ini ya, kos aja sendiri gitu kan ya. Sendiri. Ya udah, kos segala macam. Serunya itu karena ini ya, mau bilang jauh dari orang tua nanti keadaannya gimana ya? Jauh dari orang tua ya, iya memang jauh. Juga sih. Maksudnya kayak jadi lebih mandiri gitu kan. Lebih mandiri, lebih bisa ya tahu kalau dunia di sana tuh di Pulau Jawa tuh jadi banyak juga di situ juga ada orang Jawa aja, atau misalnya ada dari luar kota juga, dari mana gitu. Jadi kalau di Malang ini ya, saya setahu saya di Malang sama Jogja tuh paling banyak tuh anak Balikpapannya. Iya. Banyak anak Kalimantan, terus di Malang tuh banyak anak Kalimantan, banyak orang Jawa juga. Seperti itu ya. Cuman ya jadi serunya tuh karena ketemu orang-orang baru, terus kayak teman-teman baru, udah lagi kayak ya apa ya, kayak memang cara berteman ya, sosialisasinya kan jadi beda-beda gitu ya. Ya itu sih kayak yang serunya. Terus apalagi ya, sama selain mandiri itu juga jadi kayak ya itu mencoba hal baru ya, kemana-mana bisa sendiri. Intinya mandiri ya, jauh dari orang tua ya. Terus misalnya nih dari yang dirasakan gitu, ada nggak atmosfer belajar ya yang berbeda di Balikpapan dengan di Malang gitu? Ataukah misalnya di sini rajin-rajin gitu kan, atau misalnya kalau misalnya belajar tuh ya sama-sama atau gimana, atau di sana juga sama seperti itu gitu kalau atmosfer belajarnya? Gitu ya, kayaknya sih kalau itu tuh sama aja ya. Cuman balik lagi sih ke lingkungannya ya, sama orangnya pribadi. Cuman kalau saya kemarin memang kalau belajar ada waktu-waktu tertentu yang sama-sama temen kayak gitu ya. Kan kalau dulu SMA tuh lebih sering les nggak sih kan ya? Kalau saya tuh ikut les gitu ya. Nah kalau kuliah tuh bedanya itu nggak ada ikut les, cuman kita jadi lebih sering ayo nih tukar-tukar informasi, lebih sering diskusi bener-bener ya, jadi kalau misalnya jadi ada kayak si A ini jago bidang ini gitu, jadi dia kayak mentor ala-ala gitu, jadi kayak sharing gitu. Nanti besoknya untuk ini ada yang paham, ayo kita belajar seperti itu. Oh jadi berarti nah cara belajar ya yang bisa ditularin nih sama anak-anak SMK. Cara belajar itu ya gini,
tidak semua orang itu misalnya bisa menguasai materi gitu bener, kan bener. ya. Tidak semua orang pasti ada satu gitu kan. Ataupun kalau dia menguasai gitu kan ya ayo kita sama-sama. Sama-sama misalnya kita berteman ya. Oh, kamu bisa pelajaran ini, kamu bisa pelajaran ini, ayo kita sharing. Jadi gini, jadi tidak ada temannya yang tertinggal gitu ya kan. Bener. Jadi yang saya alamin selama kuliah farmasi apoteker ini memang benar kata dosen saya tuh, ayo semuanya itu dirangkul gitu, jangan ditinggal, karena itu memang itu tuh penting sih, kayak ini tuh harus berjalan sama-sama kayak gitu. Menurut saya tuh juga kalau di bidang ini tuh jangan adalah kayak nggak mau pelit atau iya gitu ya. Itu tuh menurut saya tuh udah bukan di tempat seperti itulah kalau farmasi ini. Jadi memang harus sama-sama aja gitu. Kalau dalam belajar kita harus sama-sama ya, karena ya biasanya gini, saya juga misalnya mentok nih di rumus A gitu kan, ini kok cuma sampai sini gitu kan. Misalnya ya Mbak Sheila belum sama sekali tahu nih kan gitu kan. Saya sharing sama Mbak Sheila, Mbak Sheila ini kayak gini kan, tapi saya mentok di sini. Oh, tiba-tiba kata Mbak Sheila, oh bukannya kayak gini ya. Jadi saling melengkapi gitu kan, yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu kan. Jadi kita harus saling merangkul gitu kan. Bukan berarti gini, kalau teman tidak bisa itu bukan berarti dia bodoh gitu kan. Nggak ada istilah kayak itu, cuman dia belum bisa aja kita ajak, coba ayo kita ajak sama-sama gitu kan, untuk belajar gitu kan, untuk kita sama-sama sharing gitu kan ya. Ya berarti atmosfer anak farmasi atmosfer anak farmasi yang saya dapat dari Mbak Sheila dengan pengalaman saya juga sama gitu kan ya. Kalau ya gitu, kita tuh harus belajar tuh ya sama-sama, jangan sampai ada yang tertinggal. Cuman bedanya kalau saya tuh, kalau misalnya lagi belajar ya kita sama-sama, tapi kalau sudah ujian di dalam kelas ya itu urusan masing-masing ya kan. Kayak gitu nggak sih Mbak Sheila? Maksudnya gini, sangat tidak menyarankan untuk nyontek ya. Kalau saya tuh selalu berpegang teguh gini, ujian itu tanggung jawab masing-masing, kecuali kalau di luar di luar mau bahas soal sampai berapapun kasih caranya silahkan, tapi sudah masuk ujian silahkan selesaikan urusan masing-masing. Jangan nyontek. Biasanya tuh kan, apalagi kan kalau di sini kita ujiannya sudah menggunakan gadget ya Mbak gitu. Jadi nggak tulis tangan gitu kan ya. Ada aplikasi psikologi namanya, jadi kita ujian tuh di situ gitu kan ya. Ya memang banyak ya kan kesempatannya gitu kan ya untuk nyontek. Tapi kan kembali lagi tadi ke Mbak Sheila gitu kan ya, kita belajar gitu kan, kalau ingin bisa ya kerjakan sendiri gitu kan ya. Sama saya mau tambahin, kalau belajar sama-sama, cuman di yang mau diajak sama-sama itu juga harus punya kemauan gitu. Ada kemauan. Karena menurut pengalaman saya juga, kalau misalnya nih temennya udah ayo kita kayak ayo segala macam itu, cuman ada beberapa yang mungkin dari dalam dirinya tuh belum ada kemauan jadi sulit juga gitu. Jadi bener. Kita harus sama-sama mau dulu nih. Ayo yang lainnya, dia tahu kemampuannya sampai sini gitu kan. Saya tahu juga kemampuan saya sampai sini, saya mau belajar, saya mau cari tahu seperti itu. Jadi emang harus ada itunya dulu nih. Betul. Ada keinginan. Ada keinginan dari dirinya untuk mau belajar. Benar. Nah, terus ketemu lagi lingkungan yang mendukung. Sudah itu cocoknya, sudah ada keinginan, terus lingkungannya mendukung untuk dia bisa gitu kan, bisa sama-sama sharing gitu kan ya. Berarti harus ada kemauan. Ya jangan males. Cuman yang saya mau kasih sharing juga, selama saya kuliah atau belajar di farmasi, biar nggak stres banget, jangan lupa main. Bener deh, penting ya, itu penting juga. Betul. Kita harus balance. Harus balance. Beneran deh, itu penting. Jangan
terus belajar boleh tapi kita jangan lupa juga nih healing kalau kata anak zaman sekarang healing. Ini positif loh ya, maksudnya healingnya tuh bukan yang healing aja setiap hari belajarnya enggak. Kalau ini belajar tapi ya kita selingi dengan main gitu kan. Nah itu juga refresh ya, jadi pas kita kembali lagi ke aktivitas kita tuh masih jenuh gitu, nggak jenuh gitu kan, apalagi di Malang banyak banget kan. Itu sudah banyak banget destinasi liburannya gitu kan, jadi ya nyaman banget dong pasti ya di sana ya. Kemarin juga kan habis dari Malang kan saya kemana tuh Mbak? Di daerah apa itu, ke SMK 2. SMK 2, tahu. Nah di daerah situ aja, maksudnya yang nggak jauh-jauh, cuman baru segitu aja gitu kan, sudah sangat luar biasa gitu kan ya. Terus ya kalau saya pasti melihatnya kan budaya ya, budaya pelajar di sana tuh seperti apa gitu kan. Terus ya makanya tadi saya tanya Mbak, kalau atmosfer belajarnya gimana di sana kan, karena kan kalau saya seorang pendidik gitu kan ya pasti kan ke situ ya, budaya belajarnya nih yang bisa ditularkan gitu kan ya. Tadi kata Mas Sheila ya kita harus sama-sama, terus kita harus punya lingkungan ya, berarti kita juga bisa gitu kan menciptakan lingkungan yang nyaman di sini gitu kan ya Mbak Sheila ya. Mbak Sheila boleh dong kasih motivasi nih dari segi yang pertama, dari segi seorang mahasiswa yang baru lulus gitu kan, lalu sudah bekerja gitu kan, gimana sih, motivasi apa sih yang bisa diberikan buat adik-adiknya kan masih muda loh. Buat adik-adiknya gimana? Kalau mahasiswa yang baru lulus ya, ini kan pasti lagi pusing-pusingnya, pasti cari kerja segala macam ya. Itu saran atau masukan dari saya sih, pasti itu ada nanti kalian ngerasa kok belum ya, pasti gitu ya, mau juga lihat temen-temennya kayak gitu kan, udah pada kerja tuh, udah sibuk, udah kayak kalau memang kita punya istilahnya kayak skill atau apa yang kita punya, kita percaya aja, kemudian usahanya jangan lupa, dan ya itu percaya pasti nanti ada waktunya kok kayak gitu. Iya, yang penting yang tadi saya bilang, semuanya itu ya kita harus cari-cari tahu ya, wujud usahanya itu tuh memang harus dilakukan ya, kayak cari tahu dari informasi-informasi teman atau platform-platform kan sekarang udah canggih banget ya sekarang kayak gitu. Jadi kalaupun memang misalnya masih belum ketemu sama yang cocok gitu ya, ya udah, jadi coba ini aja, kasih energi yang positif buat diri sendiri ya. Energi positif. Iya, jadi waktu itu saya selama cari-cari kerja, saya ngelakuin hal-hal yang saya suka aja gitu. Misalnya waktu itu saya ikut les ini ya, private mobil, kayak lakukan hal-hal yang ya positif aja. Terus ikut olahraga, terus segala macam sambil nunggu iya. Atau mungkin ada yang mau nambah skillnya lagi, ikut pelatihan gitu kan. Ada juga teman saya yang kayak gitu. Ya udah, nah terus masuk di dunia pekerjaan, itu memang harus kuat. Harus jadi seorang manajer. Kuat secara harus kuat secara pikirannya, karena di kerjaan ini kan sudah ada tekanannya lebih besar ya menurut saya, karena tanggung jawabnya lebih besar, bukan untuk diri kita sendiri tapi ke orang lain juga gitu ya. Kemudian juga harus sosialisasi di dunia pekerjaan itu juga penting, harus menjaga tali silaturahmi lah ya bahasanya, sama sesama pekerja, biar terciptanya lingkungan pekerjaan yang baik. Karena menurut saya itu juga bekerja, lihat juga ya lingkungannya seperti apa. Jadi kalau misalnya lingkungannya itu positif atau apa tuh, jadi bawaannya positif juga, seneng, walaupun itu capek kerjaan, nggak ada ya yang nggak capek, cuman pas kita ngejalaninnya tuh capeknya nih kayak ya udah kita seneng aja gitu, kayak puas aja gitu ya. Terus apalagi ya, kalau sama saya juga mau
sharing tentang, kan karena kita di tenaga kefarmasian atau kesehatan ya. Nah, sepengalaman saya bekerja itu tuh ini regulasi itu tuh harus benar-benar diperhatiin sih. Kalau saya tuh suka bekerja di tempat yang memang sudah begitu jelas ya regulasinya seperti apa. Jadi hak dan kewajiban saya itu tuh tercapai seperti itu. Jadi saya suka yang jelas-jelas gitu kan. Jadi menurut saya itu nanti untuk kedepannya, jadi saya tuh bisa bekerjanya tuh jadi udah tahu gimana kedepannya nih gitu kan. Nanti kalau misalnya sewaktu-waktu ada misalnya contohnya aja nih penyidakan BPOM segala macam, saya tuh bisa gitu bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Kalau adanya semua itu berdasarkan peraturan dan regulasi. Gitu. Jadi saran dari Mbak Sheila itu ya berarti kita cari kerja tuh yang ya intinya dia punya SOP yang jelas, benar. Ya, punya SOP yang jelas gitu kan, haknya apa, kewajibannya apa, gitu kan ya. Karena kalau kita bekerja sesuai dengan SOP gitu kan ya, ketika ada masalah gitu kan, kita bisa mempertanggungjawabkannya, gitu kan ya. Jadi poinnya itu ya SOP dulu, ya, karena memang di sini pun ya anak-anak kan gini, jurnal itu SOP kan ya. Kalau kita anak-anak mau praktik nih suruh bikin jurnal, berarti itu gambaran kalau anak-anak tuh belajar membuat SOP gitu kan ya, sesuai dengan cara, sesuai dengan urutannya, sesuai dengan yang sudah dibuat gitu kan ya. Ya fungsinya SOP itu seperti itu gitu kan ya. Di tempat kerja tuh apalagi kita pasti berhubungan dengan nyawa manusia gitu. Itu yang bikin deg-degannya ya. Dengan nyawa manusia gitu kan ya. Jadi ya SOP itu atau regulasi yang tadi kayak Mbak Sheila bilang itu penting banget gitu kan ya. Terus tadi poinnya lagi yang saya garisi itu melakukan hal-hal positif. Nah kadang itu yang suka dilupain ya kan sama anak generasi sekarang. Bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan gitu kan ya. Contoh hal lain itu misalnya ya tadi kata Mbak Sheila, ikut-ikut pelatihan ikut pelatihan apa yang bisa dilakukan gitu kan, karena ilmu itu tidak hanya terbatas di sekolah aja atau di tempat kuliah aja, enggak kan ya, tapi luas gitu kan. Di luar sana tuh masih banyak tempat kita mencari ilmu gitu kan ya. Salah satunya lagi nih Mbak Sheila nih, di SMK Kesehatan itu kalau setiap pagi tuh ada literasi. Jadi jadi ada kami berikan waktu 15 menit mereka membaca buku minimal dari novel dulu lah. Ya, dari novel. Kalau Mbak Sheila sendiri suka nggak sih membaca gitu atau seperti apa? Gak apa-apa saya tanyakan biar memotivasi deh. Kalau novel jarang sih, cuman saya suka-suka aja. Suka-suka aja. Biasanya kalau selingan untuk liburan healing ya. Itu ya bisa baca-baca cerita atau nonton film ya. Iya gitu. Kalau misalnya tadi kayak Mbak Sheila cari literatur, kadang di buku juga nggak atau gimana Mbak? Atau menggunakan smartphone. Ya? Karena kita mau yang praktis nih, tapi nggak lupa sama ininya ya, literatur yang pastinya gitu. Jadi nggak asal comot juga, berdasarkan kan kita pasti udah diajarin kan ya cara cari jurnal yang baik yang mana, jurnal yang sudah terliterasi itu seperti apa gitu ya. Penting itu memang ya. Kalau misalnya kan kalau biasanya anak-anak tuh ya asal cari aja. Yang itu yang di copy, yang di paste, padahal nggak tahu itu literaturnya dari mana. Terus misalnya daftar pustakanya ada atau enggak gitu kan. Biasa mereka kayak gitu gitu kan ya. Boleh dong sharing sedikit aja Mas, sedikit aja. Cari jurnal yang betul itu seperti apa sih? Cara cari jurnal itu yang penting tuh di search engine di Google ya itu kata kuncinya itu yang biasanya yang jadi highlightnya ya. Misalnya cari tentang misalnya penggunaan obat hipertensi gitu ya.
penggunaan obat hipertensi untuk pasien lansia. Itu kan berarti kan highlightnya ada hipertensinya dan lansianya seperti itu. Nah itu tuh dari biasanya yang paling atas itu dilihat dulu ini jurnal dari terbitan mana gitu ya. Biasanya atau jurnal-jurnal dari universitas-universitas yang sudah ini ya udah terkenal atau terbukti nih gitu ya. Terus dilihat lagi juga tahunnya sih penting, karena yaitu tadi kan kita sebagai nakes itu harus update ya. Jadi jangan cari jurnal yang jadul-jadul gitu kan. Iya, biasanya itu permasalahan itu Nah, kenapa saya tanyakan gimana sih cara cari jurnal itu ya kan? Karena kalau siswa itu habis PKL, mereka tuh ada buat laporan. Kalau laporannya itu pasti saya tekankan menggunakan ini ada literaturnya dari jurnal. Kadang mereka tuh kebingungan cari jurnal yang betul itu kayak gimana sih gitu kan. Nah tadi di highlight lagi nih, di garis bawahi lagi nih kata Mbak Sheila, cari kata kunci. Iya, kata ya kuncinya. Kan kata kunci. Terus yang kedua itu berarti tadi apa Mbak, kita harus tahu nih misalnya jurnalnya ini sudah terbukti atau belum. Iya, benar. Siapa penerbitnya gitu bener. Kan. Yang ketiga itu jangan, karena kita ini di dunia kesehatan, berarti jurnalnya pun harus update ya kan. Dan saya juga gitu kalau misalnya sama anak-anak buat laporan literaturnya minimal 10 tahun terakhir. Nah iya itu. Misalnya kalau ini 2022 berarti 2012 terakhir gitu kan. Jangan kurang dari itu. Karena coba Mbak boleh dijelasin kenapa sih harus yang terupdate gitu? Iya, karena ya itu tadi ya, pastikan orang perkembangan zaman terus segala macam tuh ada juga ngaruhnya gitu. Karena ini kan jurnal itu berdasarkan penelitian ya, jadi itu kan pasti beda dari kondisi yang di saat itu. Bertambahnya tahun itu nanti ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi gitu ya. Jadi mungkin ada pembaharuan. Jadi makanya pentingnya kita update soal penelitian jurnal terbaru. Karena kan kita mau bandingin nih situasi yang mana yang paling cocok sama yang sekarang, seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau disuruh cari jurnal itu saya kan sudah bilang 10 tahun terakhir mereka sudah ya Allah Bu gitu kan, itu tujuannya ya, ada tujuannya, jadi jangan marah. Kalau disuruh cari jurnal harus 10 tahun terakhir mereka sudah ya Allah Bu gitu kan. Nah itu tujuannya kan harus yang terbaru, karena kan memang kita terus punya pembanding, kita terus harus mengikuti teknologi pun berubah gitu kan ya, caranya pun berubah. Misalnya contoh nih ya Mbak ya, cara membuat obat tahun berikutnya baru pakai mixer yang kecil. Kalau sekarang kan sudah pakai mixer yang besar, berarti kan itu sudah beda gitu kan contohnya. Iya benar. Iya kan gitu kan. Mbak Sheila boleh dong, sebenarnya ini pertanyaannya sudah habis nih. Boleh dong closing statement dulu. Statement nih gimana nih? Ya terserah Mbak Sheila, mau terkait dunia kesehatan kah, atau terkait siswanya kah, atau misalnya siswa harus semangat belajar karena dunia kerja itu seperti apa, boleh silahkan. Oke. Mungkin kalau dari saya, mungkin adik-adik kita kalau iya, karena sudah memilih nih apa yang kita lakukan atau kerjakan nantinya, dipilih itu sudah menjadi tanggung jawab kita ya. Jadi itu kalian harus bersungguh-sungguh nih melakukan apa yang kalian lakukan. Dan menurut saya juga nantinya pentingnya kita tuh suka sama apa yang kita kerjakan itu nanti kelihatan hasilnya di kemudian hari. Kayak apa pun yang kita kerjakan tuh jadi istilahnya kayak senang aja. Jadi hasilnya itu bagus juga. Jadi kayak menurut saya tuh kalau pembawaan kita tuh baik, itu tuh nanti bakal berpengaruh sama hasilnya seperti itu. Jadi terus untuk adik-adik yang lagi ingin menempuh ke jenjang berikutnya ke dunia farmasi, yaitu tadi pesan saya, kalian harus memang sih tekanannya banyak, cuman harus sering-sering nggak masalah, itu tuh bisa dilaluin kok kayak gitu, asal kalian tuh ada kemauan
aman. Iya. Dan sama tadi jangan lupa main biar healing gitu ya. Iya, karena itu tuh penting juga di dunia kerjaan tuh juga gitu. Sudah penat nih, banyak pressure segala macam. Itu ada juga harus ya, main sama temen kayak gitu tuh jadi kayak ya buat inilah ya, biar kita tuh nggak stres aja gitu. Nanti kesannya kalau misalnya kita stres atau apa kan ada ya bawaannya ke kerjaan tuh jadi kayak gimana gitu kan, nanti kan nggak bagus ya. Itu sih tujuannya. Nah, jadi intinya tadi tuh cintai dulu. Iya benar, ya. Cintai dulu, sukai dulu gitu kan ya. Habis itu kita bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab atas apa yang sudah kita sukai. Iya benar. Ya, terus habis itu kenapa harus seperti itu, karena biar hasilnya yang akan kita dapatkan juga sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu kan ya. Mau kalian bekerja gitu kan, mau kalian kuliah ya kan, dua-duanya pun itu pilihan gitu kan, dan dua-duanya pun punya tanggung jawab masing-masing, ada pressure-nya masing-masing tadi kan gitu. Jadi ya jalani gitu kan ya, terus habis itu bersungguh-sungguh menjalaninya gitu kan, dan jangan lupa jalan-jalan gitu. Jangan lupa jalan-jalan. Jalan-jalan itu harus gitu kan ya, biar kita fresh lagi gitu kan ya. Mbak Sheila makasih ya. Makasih. Iya, karena gini, kita tuh butuh sosok yang muda gitu ya, muda kayak Mbak Sheila seperti ini gitu kan, untuk menginspirasi gitu kan ya, sesuai dengan nih judulnya operasi obrolan pakar mengedukasi. Jadi memberikan edukasi gitu kan ya. Tadi edukasinya dari segi pengalaman kerja, dari segi pengalaman sekolah itu seperti apa gitu kan ya. Lalu tadi dari segi dunia kesehatannya itu seperti apa gitu kan ya. Jadi lengkap gitu kan. Sudah memberikan edukasi tadi banyak betul tuh kan ya. Kita curhat, gak terasa kita bercerita nggak terasa kan? Iya benar-benar nggak terasa. Seperti nyaman ini. Gitu ya, gitu ya Mbak Sheila ya. Mohon maaf kalau misalnya dari saya ada kekurangan gitu kan ya. Terima kasih banyak karena sharingnya sangat luar biasa sekali, ilmunya sangat luar biasa sekali gitu kan ya. Nanti kalau misalnya kita undang ke sini lagi mau ya. Mau dong. Dalam acara yang lain gitu kan ya. Biar sharing, nanti siapa tahu langsung ketemu sama anak-anaknya gitu kan ya. Jadi lebih enak ngobrolnya gitu kan ya. Mbak Sheila makasih ya. Saya juga makasih Mbak, Mas. Ya, untuk siswa-siswa yang di rumah, atau nanti juga kan teman-teman kami, rekan guru juga ya, menonton podcast ini gitu kan ya, sangat-sangat bermanfaat sekali gitu kan ya. Terima kasih Mbak Sheila ya, sampai berjumpa di kemudian hari. Yang di rumah juga terima kasih ya sudah menyaksikan kami berdua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Cut.